bakti sosial ya, bakti sosial dan bantu-bantu warga sekitar lah, senang banget sih. Dan terutama terima kasih nih untuk Lady dan Randy nih yang sudah sibuk ngurusinnya. Jujur aja aku nggak tahu sih, ini semuanya yang ngurusin Lady sama Randy nih yang berjasa semuanya, survei ke sekolahnya, pengamatan dengan anak-anaknya, sampai beliinnya, pokoknya kesiapan semuanya Lady dengan Randy semua yang siapin. Bapak tadi sempat cerita kisah kamu ya, jadi ingat gitu. Iya, jadi keinget banget ya. Dulu waktu aku masih kecil, kayak mereka juga, baju-bajunya percis sama, kumpulnya dengan teman-teman yang seperti itu juga ya, sama ya, kehidupannya tuh sama percis. Sekolah-sekolahnya juga sama percis, cuma bedanya aku waktu kecil memang putih sih dari kecil. Dari kecil tuh kelihatan anak orang kaya. Ya, jadi guru tuh nggak ada yang percaya bahwa aku tuh miskin ya, karena kelihatan kayak anak orang kaya ya, padahal sebenarnya aku orang susah banget ya. Jadi keinget banget, belajarnya juga susah seperti mereka, sama percis sih. Mbak Lady sendiri tadi gimana ngeliat anak-anak antusiasnya nyanyi-nyanyi bareng? Iya, seneng banget ya, semoga bisa semakin semangat ya ketemu Dokter Richard, ketemu Nara juga sama Shereni, sama Randy ya. Semoga sih ya itu tadi ya, karena kan kita yang kita bagikan alat belajar ya, semoga bisa dipergunakan sebaik-baiknya dan bisa jadi semangat gitu buat teman-teman di sini, karena kan nggak, kalau dilihat kan nggak apa ya, nggak, bukan yang sekolah yang nyaman sebenarnya kan gitu ya kalau buat aku melihatnya gitu, tapi melihat semangat mereka tuh yang buat kita bisa sampai ke sini gitu. Itu sih, jadi semoga aja mereka makin semangat, apalagi dengan kisahnya Dokter Richard tadi kan, itu semoga jadi inspirasi juga buat teman-teman di sini bahwa Dokter Richard bisa, pasti teman-teman di sini pun dengan belajar di sini juga pasti akan bisa menjadi sesuatu, akan bisa menjadi seseorang. Ya, keterbatasan itu bukan menjadi suatu alasan supaya kita jadi nggak sukses ya, tapi malah jadi motivasi kita jadi maju. Tadi juga sempat ikut dance bareng nih sama anak-anak. Dia semangat ya kan, semangat, dia luas banget kayak belum sarapan. Terus senang nggak sih Kak, intinya senang? Aku senang, aku memang pada dasarnya senang sama anak-anak, aku senang touring juga, karena emang di rumah sebelum aku balik lagi ke dunia entertainment emang aku selalu sama anak-anak gitu di rumah kegiatannya. Ya, salah satu lagu tadi aja tuh Orang Sampan itu lagu kebangsaan anak aku di rumah. Sampai hafal gerakannya. Jadi ya memang cara aku tutoring sama anak-anak ya belajar sambil bermain. Jadi kayak hal-hal kayak tadi tuh bukan suatu hal yang asing sih buat aku. Tadi ada nyanyi lagu Mbak, off the record ya tolong. Tapi Dok, untuk kegiatan seperti ini akan rutin dilakukan? Ya, saya kepikir, apakah kita bikin arisan lagi ya, nanti arisannya baksos ya. Gantian Inara kali ini yang nyiapin kali ya. Boleh. Bener ya? Boleh, sebelah sana dekat di sini juga, daerah Cincin juga, dekat ke seberang Ancol situ juga ada perkampungan seperti ini. Tapi bangunannya bukan kayak gini, bangunannya itu dari kardus. Oke, next berarti selanjutnya nanti mempersiapkan Inara ya. Iya, aduh. Ntar aku cari tahu dulu ininya masih ada nggak relawannya apa enggak, soalnya terakhir dengar kabarnya tuh koordinator relawannya udah dia mesti cari lagi kontak yang ini penggantinya dia gitu. Dok, tadi ada berapa paket alat yang dibagikan kepada masyarakat? Iya. Emang ini Dok, emang lagi enak. Ada dari dokter siapin 70 sembako dan 80 paket alat belajar. Ada juga lain-lainnya kayak Inara, ada speaker, ada patroli. Buat temen. Banyak sih sebenarnya, gitu, tapi maksudnya bukan gimana aku sih. Apa speaker buat apa sih? Ya buat ini, buat belajar, beneran memang bukan buat dangdutan ya? Bukan dong, enggak buat belajar kayak tadi tuh. Itu buat belajar beneran. Iya. Dari kali khusus hari ini kah atau apa? Iya, udah beres semua. Ini langsung kirim juga ke sini tadi malam ya. Ya, proyektor buat alat belajar gitu. Dan seneng banget sih, maksudnya ada Dokter Richard, ada Inara yang benar-benar bantu ya. Sebenarnya aku tuh udah pernah kesini tahun 2019, tapi tepatnya bukan di sini, belum seperti ini gitu. Masih di sebelah sana masih belum tapi kan udah ada bangunannya kan. Iya, tapi ya puji Tuhan gitu, maksudnya masih dari teman-teman dekat juga
Aku tiba-tiba mau ketawa tadi, tiba-tiba keinget sesuatu. Ini bukti ya, bukti bahwa Dr. Richard tidak hanya menolong janda ya. Nah, kemarin tuh kenapa aku udah ajak Dr. Richard ke sini? Itu tuh gara-gara kemarin itu juga dong. Aku mikir kayak apa namanya? Yang mau sekolah itu kan. Oh iya, Nah, Pak Kael bantuin sekolah. Kan nggak mau kan? Ya kenapa nggak kayak mau aja? Aku bilang gitu sama dokter. Semangat. Kebetulan kan aku kenal dengan teman-teman relawan belajar di sini gitu, teman-teman relawan pengajar ya. Gitu. Jadi ya kenapa enggak bisa dilihat kan tadi kan gitu semangat anak-anak itu dan semangat banget belajarnya gitu. Sebenarnya dari dulu tuh aku tuh senang banget ya bantuin orang. Cuma mungkin off the record ya, kan nggak semuanya harus kita dokumentasi kan. Terutama kalau misalnya yang minta, aku tuh jarang banget kayak kalau kecuali dengan istri ya, istri bilang mau bantu ini ya, dia yang gerak karena aku kan sibuk banget ya, nggak sempet ngerjain apa-apa ya. Jadi aku tuh senang banget kalau misalnya ada ustadz yang telepon aku minta bantuan atau ada pastor ya. Kalau pastor telepon aku minta bantuan, aku nggak akan bilang tidak, pasti aku akan bantuin. Siapapun kalau misalnya orang yang membutuhkan datang ke aku dan benar-benar aku percaya, pasti aku kebantuin. Jadi begitu, apalagi kemarin Lady dan Randy ini kan mengalami mukjizat yang luar biasa ya. Aku bilang ayo kita lakukan bakti sosial, dan begitu dia bilang, Dok ayo kita lakukan, ayo aku bilang. Aku juga nggak pernah asal ngomong kayak gitu punya. Ke depan kalau misalnya kita mau lakukan lagi, aku siap untuk bantu. Karena memang aku suka yang seperti itu punya, tapi mungkin umurku dan kesibukanku juga yang batasin ya. Jadi agak susah kalau aku nyiapin sendirian sudah gitu. Tapi aku senang banget hari ini dibantuin oleh teman-teman yang lain sehingga bisa lancar banget ya. Arisan selanjutnya kita buat Inara nanti ya. Nah, Dokter bentuk support juga nih dampingi soalnya berapa tahun. Tadi kan kata dokter kan nyambung Mas Devi juga baru sama. Iya. Mungkin seperti apa sih sebelum sebelumnya persiapannya sendiri? Persiapannya di Belanja. ya belanja kayak gitu aja sama apa yang kan ada pendidikan yang dibutuhkan kebutuhannya apa ya itu yang disiapin. Jadi kita sih hanya beli siapin aja. Atau ibu-ibu lebih paham ya. Sampai terjun langsung kakak belinya mungkin iya kita langsung cari mana punya terus di samping kan ada ininya kan ada bajunya kan jadi ada benar juga jadi cukupin yang bisa secukupnya tapi juga yang bagus gitu Yang bisa bermanfaat. Kalau ini berhubungan baik juga nih, tetap berhubungan baik sama Dokter Richard gitu kan. Dari waktu atau Mbak ya dari waktu berhubungan juga sampai sekarang gitu. Nah kalau itu sih senang banget ya, senang banget Tuhan mempertemukan aku sama Dokter Richard tuh luar biasa ya, maksudnya bersyukur lah ketemu orang yang baik, yang tulus gitu, dan bisa terus bukan sekedar konten gitu misalnya, tapi benar-benar di luar itu pun dokter tuh ya, curhat, cerita, tanya misalnya soal ya apa aja gitu bisa ditanyain, Dok ini gimana ya, kemarin juga yang ada isu itu kan nanya juga ke dokter gitu, jadi udah kayak kakak sendiri lah apa bisa nanya ke dokter. Dok, berarti tidak kapok menolong orang setelah salah menolong orang ya? Oh enggak, jangan pernah kapok untuk nolong orang ya. Sebenarnya kan kalau kita nolong orang itu kan itu adalah pahalanya kita ya. Kayak waktu di Farel juga sama sih. Waktu itu aku sebenarnya marah, kesel, tapi kan istriku mengingatkanku kalau kamu marah, pahalamu kan terbakar habis. Ngapain marah? Aku juga nggak mau marah sih jadinya. Sebenarnya nolong orang itu punya banyak manfaat dan ternyata kan bisa nolong lebih banyak orang lagi ya. Bisa pahalanya itu berkembang beranak pinak. Berkembang biak. Dok, melihat Wendy dan Randy yang mesra lagi, akur lagi tuh, lihat latihan seorang Kak Randy sampai bersihin rambutnya Kak Randy. Ini gimana sudah ya? Sireni. Kemarin dokter ada anniversary, mungkin budgetnya nggak gitu, tapi aku kasih tahu dia yang mau ya. Ya tenang, lagi diusahakan ya. Gimana Dok nih tadi melihat? Senang banget ya, senang banget sih mereka berdua bisa bersatu lagi. Aku dari awal juga sebenarnya sudah ngomong dengan Lady pada waktu dari awal sebenarnya hari pertama Lady berantem dengan Randy pada waktu itu. Aku Jepang, aku sudah ngomong dengan Lady. Randy itu bukan orang jahat, inilah kalau kamu mau maafin,
ya silakan, tapi kan kamu aja yang putuskan. Aku juga ngeliat Randy bukan orang jahat sih. Jadi aku senang banget sih mereka berdua bisa bersatu lagi. Mudah-mudahan mereka juga bisa jadi contoh ya, jadi contoh. Tapi semakin disorot kamera seperti ini, lihat kan, tantangannya juga semakin besar, tekanannya juga semakin besar. Betul. Karena semakin dilihat. Iya, semakin dilihat. Randy juga semakin sayang dengan Lady. Aku sih bersyukur banget, tapi kan tantangannya juga semakin gede lagi. Ini sebagai rasa syukur lah kita akhirnya bisa bersama lagi. Berbagi sebagai rasa syukur juga bisa bersatu lagi. Sebenarnya sih ini tujuannya karena kemarin selamat dari kecelakaan itu sih, ya bisa sama-sama lagi masuklah, bisa kalau mau syukur kan bisa Jadi apa doa. Aku ngeliat mereka juga kayak podcast pergi kemana-mana dari postingan mereka berdua juga itu sebenarnya kan nunjukin suatu berkat ya. Walaupun nggak ada kalimat apa kayak gitu kan, menunjukkan berdua, kasih sayang berdua itu kan ngasih contoh ke orang lain ya. Ngasih contoh ke orang lain bahwa ya, bisa kasih inspirasi dan bisa kasih berkat ke orang lain. Itu sangat bagus. Tanpa kata-kata, dengan perbuatan itu bisa kasih inspirasi ke orang lain. Bahwa orang yang bersalah, orang yang pendosa sekalipun atau orang yang apapun itu berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Tapi aku udah bilang kok, Nak, kalau misalnya memaafkan itu karena ada orang yang minta maaf. Iya, aku juga dibilang itu. Kalau nggak ada yang minta, Masuk Pak Eko. Aku bilang ya karena Randy-nya juga berusaha gitu, bukan aku semerta-merta pas lagi benci kan ya. Karena Randy juga berinisiatif. kita kan perempuan juga punya diri ya. Ya kan, kalau nggak ada yang minta maaf, terus aku mesti gimana ya kan? Maaf ya gitu kan, enggak kan? Oh berarti Kak Inara, pihak sana berarti belum ada minta maaf dong atau gimana? Pihak sana berarti belum ada minta maaf. Waduh. Ngiri nggak sih itu lihat pasangan sebelah romantis banget. Iya, kenapa harus ngiri? Tiap rezeki orang beda-beda. Rezeki orang beda-beda. Ya mungkin kalau bukan sekarang, ya mungkin ntar aku dikasihnya siapa ya kan? Itu sebenarnya perspektif aja sih. Ada kok yang misalnya kayak Ina gitu ya, udah happy sama anak-anak ya ada juga. Bahagianya masing-masing. Itu sebenarnya kalau orang yang bilang ini mungkin dia sudut pandangnya kalau saya berdua punya pasangan baru bahagia. Tapi aku lihat ini Jadi tolak ukur aku tuh bukan di pasangan doang gitu. Tolak ukur itu udah banyak banget karena ya sekian banyak ngelaluin persoalan hidup. Jadi ya bukan cuma satu poin doang gitu yang jadi penilaian kebahagiaan aku gitu doang sih. Ada rasanya bagaimana kita bisa bersama lagi dengan kalian? Rasanya bagaimana bisa berdampingan lagi seperti ini? Yang mana nih? Yang mana nih? Tuhan. Ini tanya yang mana? Puji Tuhan, seneng banget lah. Kaina tanya apa juga Kaina? nggak tahu tadi nggak ada. Yang sebelah udah rujuk itu di Isa Laina sendiri ya, ngobrol tiap orang kan punya jalannya masing-masing. Tuh, ini jubir saya. Bisa karakter gitu, maksudnya kan karakternya pun orangnya berbeda gitu, nggak bisa disamaratain. Dan perspektifnya Ina juga pasti mungkin bisa berbeda dengan perspektifnya aku. Dan kali ini tapi mungkin artinya kalian berjumpa dan kita ulang Ya beberapa waktu kemarin. Sayangnya anak-anak masih ingat sama aku. kamu juga nangis dia tapi harus Oh nggak tahu emosionalnya dia ya. Itu di luar dari pos 1. Oh iya jelas dong izin. Kalau nggak izin ntar aku repot. Nyarinya ntar ke kantor polisi. repot. Dapat perjalanan dari netizen bahwa berkat didikan Kainara seorang anak masih tetap menemukan bapaknya mungkin Kainara. Ya, boleh aja orang tuanya bisa dari anak-anak harus menjadi kurang ajar sama ayahnya dan nggak peduli sama ayahnya kan, sebagai orang tua, sebagai ibunya kan harus didik anak supaya dia tetap hormat sama bapaknya, lepas dari apapun yang ayahnya lakukan, tapi kan ini perintah dari Tuhan.
Ya semua orang di keluarga sih tentunya mengharapkan kami ya cuma yang baik mungkin jalan sama teman jadi yang lebih tahu ya siapa lagi ini? Astagfirullah. Itu Inara atau Fuji sih sebenarnya. Main basket, Mbak. Main basket, main basket. Makin lebar. Main sinetron juga nih. Permainan kan yang main sinetron. Mau di prank sama Lady. Udah ya, cukup ya. Makasih ya semuanya ya.